Bang Mas Dani, mungkin persiapan untuk Al Ghazali sendiri menikah di bulan Mei, benar nggak sih? Bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Juni ya. Ya, yang mengguyur air siraman untuk Al Ghazali itu ada 7 orang. Ya, yang pertama ini bapaknya Pak Ahmad Dhani, yang kedua ibunya Bu Maya Estianty. Selatubers, hari bahagia Al Ghazali dan Alisa Dagues tinggal menghitung hari. Sang ayah Ahmad Dhani pun kini tengah sibuk mempersiapkan segalanya, mulai dari venue mewah seharga 1 miliar rupiah, panggung konser hingga orkestra. Dan kabarnya undangan ngunduh mantu pun sudah tersebar dengan konsep adat Jawa yang kental. Nih, Alisa. Oh my god. Gede banget. Ini nanti ada 30 biji. Enggak, ini namanya joglo. Oh, ini yang joglonya. buat pelaminan. Jadi nanti pelamina di depan sini nih, di depan ini. Di depan apa? Di depan joglonya. Itu dapetnya mana tuh? 1 miliar. Bocoran. Wow. Ujung panggung di sini ya, di kaca ini ya. Iya. Ya. Terus orkestra kiri kanan di depan sini. Sama orkestra. Udah mas orkestra. Ya, jadi band. Batas band. Lebar. Iya, ini lebar dari Ini loh pak. Ini dari bangunan itu lebar. ini 18 nih. Nanti yang buat orkestra nambah lagi gini nggak apa-apa. Oh, di samping gitu. Iya. Dari informasi yang beredar, rangkaian pernikahan megah ini akan dimulai pada 14 Juni dengan prosesi siraman, dilanjut akad nikah pada 16 Juni, dan ditutup dengan acara ngunduh mantu pada 19 Juni mendatang. Namun yang cukup mengejutkan, Mulan Jameela justru tidak masuk dalam daftar 7 orang yang akan menyiram Al Ghazali dalam proses siraman. Nama Maya Estianty, Ibunda Al, dan kedua orang tua Dhanilah yang tercantum dalam daftar tersebut. Siraman itu kabarnya akan digelar di rumah Joglo, lokasi yang pernah digunakan syuting video klip Raisa featuring Ahmad Dhani. Lantas apakah Mulan sengaja memberi jalan untuk Maya demi kelancaran momen spesial Al Ghazali? Jadi Al ini siramannya kebetulan di rumah ibu saya. Karena rumah ibu saya ini rumah budaya yang di situ ada pendopo dan joglo, salah satu pendopo dan joglo terbesar di Jakarta. Ya, yang mengguyur air siraman untuk Al Ghazali itu ada 7 orang. Ya, yang pertama ini bapaknya Pak Ahmad Dhani, yang kedua ibunya Bu Maya Estianty, lalu oma dari bapaknya, jadi ibunda Bapak Ahmad Dhani ya. Yang keempat yang kakung, ayah dari Ibu Maya Estianty, yang putri ibunda dari Ibu Maya Estianty, dan yang keenam adalah Bu Winnie Sabto, budenya Al dari Tante Maya, dan yang terakhir Ibu Sri Teddy Rusdi, ibu saya. Data yang kami cek, jadi Ahmad Al Ghazali ya, nama lengkapnya itu, beliau sudah mengurus surat rekomendasi nikah karena beliau berKTP di Benang Mas Pondok Pinang Baranang pada tanggal 17 April mengurus rekomendasi nikah. Tentang kemananya saya belum bisa bicara, tapi sudah lengkap berkas-berkas dari Ahmad Al Ghazali. Beliau datang melalui pesannya, bukan beliau langsung nih. Wakilannya mengurus surat rekomendasi nikah dan nikahnya di luar kebaran lama. Terus gimana saya nggak tahu persis karena kita nggak memandu akad nikahnya. Nah, Pak, ini kan banyak beredar juga dia bikin acaranya di JCC. Nah, kalau di JCC sendiri itu masuknya di Kebayoran di KUA mana tuh Pak untuk ininya? Ya, kita kan tempat pernikahan di luar lama. Saya juga nggak tahu apa di JCC apa di GBK gitu ya. Yang pasti saya yang bisa menjawab, beliau sudah mengurus rekomendasi nikah pada tanggal 17 April, berarti udah sebulan lebih ya, untuk nikah di luar kebaran lama. Mungkin dulu yang saya bisa sampaikan. Berarti untuk nanti pada saat akad nikahnya sendiri tidak memakai. Tidak, karena dia kan nikahnya di luar kebaran lama. Dan nanti kata yang bersangkutan keluarga akadnya di mana. Saya bukan tusi saya untuk kesana karena kita nggak memandunya.
Nah, Pak, ini kan si Alicianya kan warga negara asing ya. Itu gimana untuk berkas-berkasnya sendiri? Nanti akan diperiksa oleh petugas yang bersangkutan di tempat lokasi nikah di KUA tersebut. Akan memeriksa kelengkapan dari Mas Al-Ghazali sudah lengkap. Tinggal mungkin Mbak Alisanya. Kalau dia warga negara Prancis kan harus kedutaannya memberikan visa, paspor. Kalau dia mengalami ya masuk Islamnya pada Islam ya alhamdulillah. Jadi kelengkapan itu data dia, orang tuanya, terutama izin kedutaan yang diterjemahkan penterjemah resmi bahasa Indonesia dari bahasa Perancis. Oke. Tapi memang untuk berkas sendiri itu belum. Kalau yang diurus rekomendasi ini kan yang bersangkutan Ahmad Al-Ghazali, karena dia mengurus untuk nikah di luar badan lama. Nanti kelengkapan detailnya nanti dikawal di mana tempat dia akan ijab kabul. Oh, berarti si Alicianya mengurusnya di tempat yang nanti akan diijab kabul. Jadi kita sudah dari sini rekomendasikan Alisa mengambil berkas-berkasnya dibawa ke KUA yang 7. Nanti dia akan diperiksa oleh petugas di sana. Berarti untuk berkas Alicia sendiri tidak di sini Pak? Ya, karena dia kan domisilinya bukan warga negara Indonesia kan. Dia nanti di tempat KUA yang akan dinikah, yang tempat nikah mereka gitu. Sebelumnya, Maya Estianty sempat menyebut tidak akan hadir di salah satu rangkaian acara pernikahan sang putra. Pernyataan itu pun jadi perbincangan publik, apalagi Dhani sebelumnya sempat menyatakan keinginan untuk menyatukan Maya, dirinya, dan Mulan di pelaminan sang anak. Seperti diketahui, pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagues akan digelar pada Juni bulan ini. Resepsi mereka pun dijadwalkan berlangsung di JCC Senayan pada 20 Juni 2025 dengan mengusung tema Javanese Royal Wedding. Nyanyinya di panggung ya, nyanyinya kan di panggung kan, kayak bukan kayak di yang di Surabaya gitu kan biasanya. Oh, datengnya itu kayak dari panggung dari ini. Enggak kan? Karena tengah ini semua pasti meja. Udah yang paling enak tuh itu kan pelaminan, panggung, kiri kanan itu udah booth aja. Dan buat makanan ya. Temen arisan bunda juga jangan lupa tuh. Teman arisan bunda, yes. Temen arisan, temen kajian. Bang Mas Dhani, mungkin persiapan untuk Al-Ghazali sendiri menikah di bulan Mei benar nggak sih? Bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Juni ya. Di Indonesia akan ada dua event. Apa itu Pak? Event yang pertama di bulan Juni tanggalnya masih rahasia. Itu hanya 300 orang undangan. Ya, besoknya baru yang banyak orang. Nikah pertama ya persiapan. Meriahnya seperti apa nih Mas Dhani ini nanti? Oh iya dong. Meriahnya gimana? Awalnya juga awalnya dia cuma mau undang 300 orang. Nah, saya bilang mana mungkin 300 orang kan? Iya, anggota DPR aja ada 500 ya kan. Belum menteri-menteri ya kan. Belum artis-artis main band kan. Jadi nggak mungkin kayak 300 orang. Makanya harus dibuat 2 hari. Satunya yang cuma 300 orang, satunya lagi yang lebih banyak lagi. Persiapannya dari gimana nih Rencananya akan disiarkan dari CTI. Persiapannya dari gimana nih persiapan pernikahannya gimana? Nah, kita sedang mempersiapkan IO dan semuanya lah untuk yang hari kedua. Berarti sama Alisa ini kan wejangannya seperti apa untuk Al ini maksudnya? Kan pernikahan banyak pertama cobaan kali gitu. Maksudnya wejangan sama Al seperti apa dari nasihatinnya? Ya nasihatinnya kan mereka udah lihat pernikahan saya kan. Ini gagal ya. Jadi Al bisa mempelajari dari kegagalan pernikahan ayahnya. Kan lagi pada liburan nih, kemarin Pak Dhani Al lagi liburan Pak Dhani. Khusus kasih dari Al sendiri ke orang tua atau ke bunda sendiri terkait nanti pernikahan. Belum ada. Konsepnya mungkin. Ya belum ada. Belum tahu konsepnya seperti apa. Mas, berarti Al dulu kan? Kalau L gimana nih Pak Dhani? El mungkin tahun depan lah, 2026 lah mungkin. Jul 2027. Oh, jadi setahun sekali gitu. Jadi beda-beda setahun nih Pak Dhani? Iya biasa. Kenapa dibarengin? Alisa seperti apa Mas Dhani? Alisa itu dia kan kelahiran 98 ya? Bener nggak? Kalau nggak salah ya. Alisa itu kelahiran 98 dan menurut saya dia adalah perempuan tercantik yang lahir tahun 98. Kenapa Pak Dhani kok bisa ngomong gitu Pak Dhani? Kalau siapa?
Siva tahun 2000 ya. Nah, dia wanita paling cantik yang lahir tahun 2000. Kalau Tisa. Bisa paling cantik 2021. Nggak ada penilaian khusus pada buat Alisa. Ya. Sosok yang bisa ngomong, Calon mantu yang kayak gimana sih pada Alisa nih kalau boleh tahu? bisa ngomong Alka apa gimana? Nah, kalau Alisa tuh cantik banget gitu udah. Siva juga, Siva juga cantik banget. Cantik banget tuh udah cukup udah. Udah cukup ya? Iya. Nggak ada syarat lain lagi? Nggak ada, yang penting enak dilihat. Kalau mau bosan masak tinggal cari pembantu yang pintar masak. Dia udah siapin kado spesial belum sih buat pernikahan Al sama Alisa? Emang harus apa kado ya? Ya, terus ada kejutan ya Pak De. Oh iya, saya lagi Atau Pak De pengen nazar? enggak sih, Al sih mintanya cuma dewa doang main gitu aja. bareng onco. Itu kan gampang kan. Mas Jani untuk biaya pernikahan dari Al sendiri atau dari Mas Jani yang mungkin keseluruhan atau seperti apa? Kayaknya dari sponsor deh kayaknya. Dari sponsor. Berarti ini di live nikahnya nanti Pak De? Iya, langsung dari RCTI live RCTI. Berarti akan pakai adat nggak sih? Adat dong, Berarti ada Adat apa Pak De? adat Jawa. Ya. Yang bakal dampingin Al nanti di pelaminan sama Mas Jani siapa? Maya atau Maya seperti apa? Menurut Ngana? ada pertimbangan khusus gitu ada Mas Jani Jadi siapa yang mendampingin Mas Jani di pelaminan nanti nih? Ya bertiga dong, nanti saya kiri sebelah kanan Bunda Maya, sebelah kiri Mami Mula. Oke. Jadi dua ya Pak? Ya. seperti apa? Persiapan pernikahan seperti apa nih Kak? Woi, nikah mana? Menyusul. Sudah sejauh mana sih persiapannya Kak? Persiapannya sejauh apa Kak? 10%. Kemarin juga sudah sempat booking baju keluarga Kak, seperti apa persiapannya juga? Handphone dong. Iya, boleh munduran Andi, turunan dong. Doain semuanya sama Oke. terima kasih banyak. Gojangan dari orang tua masing-masing dong sih. Gojangan sebelum Itu nikah. handphone siapa ini? Tolong turunin dikit. Iya. Oke. Jangan tuh seperti nasihat. Ketua. Masya Allah, ini kagak punya. Sini mundur dikit ini. Kak, menjelang pernikahannya nanti seperti apa Kak? Kita nggak nanti? Iya. Kak konsep. Kak, kemarin juga kayaknya di sini ya Kak. Kemarin juga ziarah ke makam nenek-nenek di Garut gimana Kak? Nanti konsep pernikahannya mau seperti apa nih Kak? Konsep weddingnya? 2 bulan, sebentar lagi 2 bulan gimana Kak? Ada deg-degannya sih ya? Deg-degan, pressure, tapi insya Allah karena support keluarga juga nanti